Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Engkau boleh memberkati kami. Kami bersyukur karena ini semua karena berkat kemurahan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini yang menjadi bahan renungan kita terambil di dalam kitab Keluaran. Keluaran pasalnya yang ke-10 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Dan saya akan membacakan satu ayat dari bagian ini yang terambil dari ayat yang ke-7. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, "Berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi, supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa?" Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada istilah yang mengatakan penyesalan itu selalu datangnya terlambat, ya, di belakang ya. Karena kalau yang di depan namanya itu pendaftaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang hal itu, kita diingatkan tentang peristiwa daripada Mesir ya, yaitu Raja Firaun yang sudah beberapa kali dan hari ini termasuk tulah yang ke-8 ya, yaitu belalang. Di mana Musa memperingatkan sekali lagi kepada Firaun untuk memberikan umatnya itu beribadah. Tetapi sekali lagi ya, karena Firaun ini sudah mengeraskan hati, akhirnya Tuhan juga keraskan hatinya. Bahkan ya, dalam bagian ini tadi sudah sempat ada salah satu pegawainya memperingatkan, mengingatkan ya supaya tidak bermain-main lagi dengan Tuhan, tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tetap memaksakan apa yang menjadi kehendaknya. Dan memang sesuai dengan apa yang difirmankan bahwa Firaun mengeraskan hatinya dan Tuhan mengeraskan hatinya. Dan akhirnya tulah ke-8 pun terjadi, yaitu belalang menutupi wilayah mereka. Dan tentunya ini sesuatu yang sangat merugikan dan mengerikan sekali. Saya pernah di beberapa daerah ya melihat peristiwa-peristiwa belalang gitu ya. Itu kalau udah hadir, waduh, mengerikan ya. Bisa habis semua tanaman dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, peristiwa itu pernah dialami oleh bangsa Mesir ya. Dan tentunya ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Apa sih pelajarannya buat kita hari ini? Yang pertama, jangan pernah keraskan hati ketika Tuhan sudah memberikan peringatan kepada kita, apalagi sudah beberapa kali ya. Jadi kita harus peka akan peringatan Tuhan. Jika memang kita salah, ya kita harus berani mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan dan kita menyelesaikannya kepada Tuhan. Jangan keraskan hati. Untuk apa kita keraskan hati kita, apalagi lebih mementingkan ego daripada kepentingan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita di sini juga belajar. Yang pertama itu jangan keraskan hati ketika Tuhan sudah peringatkan. Yang kedua, belajarlah mendengar nasihat. Jika kita sebagai orang yang bersalah, ada nasihat yang kita terima, kita dengar, belajarlah untuk kita mendengar nasihat. Jika memang nasihat itu baik, ya mari kita ambil sikap. Jangan terus perkeraskan hati. Ya, kalau memang misalnya nasihat itu nggak baik, nggak pas, nggak cocok, ya nggak apa-apa. Tapi kita harus belajar ya, mana yang lebih baik ketika seseorang sudah memperhatikan hal-hal yang demikian. Jangan sampai hal-hal demikian itu lewat begitu saja ya. Jadi yang kedua B, ketika menjadi seorang penasehat atau menasehati saudara atau rekan, dia harus sabar. Tidak semua nasihat kita itu kadang didengar, nggak apa-apa. Yang penting bagian kita ketika Tuhan ingatkan kita untuk menasihati seseorang, kita lakukan.
Dan tentunya ini menjadi semangat buat kita, jangan mudah putus asa karena nasihat yang kita berikan mungkin kepada sahabat kita tidak didengarkan, nggak apa-apa. Ya, bagian kita kadang hanya mengingatkan, dan memang setiap keputusan itu ada pada kita. Nah, ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita untuk kita boleh melayani Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, dari beberapa pelajaran ini kita boleh belajar dari peristiwa tulah yang ke-8 ini. Jangan sampai ya kita mengalami hal-hal yang jauh lebih buruk lagi ketika kita sudah tidak lagi mendengar akan peringatan-peringatan yang dari Tuhan, termasuk orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita, atau alam yang sudah memberikan peringatan-peringatan sejak dini ya kepada setiap kita. Nah, mari kita belajar akan belas kasihan Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bukan berarti untuk kita abaikan, tetapi untuk kita renungkan dan untuk kita segera melakukannya. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita menjalani hari ini dengan penuh pengharapan di dalam Dia. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Hari ini Engkau boleh berkati kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami hari ini. Jika ada sesuatu hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tolong ya Tuhan, ingatkan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami sadar ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong, memampukan, sehingga setiap kami juga boleh hidup dalam kemurahan-Mu. Berkati juga untuk aktivitas kami hari ini. Bila kami beraktivitas, kegiatan, pelayanan, pekerjaan yang Tuhan percayakan, bisa dan boleh kami kerjakan dengan baik, dan kiranya boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin ada yang menasihati kami, atau ada di antara kami yang sedang mendengarkan, mendapatkan nasihat. Tolong kami juga diberikan kepekaan, berikan roh hikmat, sehingga kami boleh mengerti dengan baik, dengan cermat apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih banyak. Ini doa seru kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong kita ketika kita diingatkan, kita boleh segera menyadarinya. Dan ketika kita tahu ada orang-orang yang butuh peringatan dari Tuhan, Tuhan juga boleh menolong kita untuk kita diberikan roh keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.